Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk mengerti akan maksud firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Zakaria pasal 7 ayat yang ke-10. Demikian. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudaraku, pada saat orang Israel hendak kembali dari pembuangan dari Babel, mereka datang kepada imam dan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus berpuasa di bulan yang kelima seperti yang kami lakukan setiap tahunnya? Tapi Tuhan Allah melalui Zakaria berkata, dahulu juga kamu melakukan hal yang sama, tetapi kamu melakukannya untuk kepentingan dirimu sendiri dan tidak memperhatikan orang lain, bahkan menindas para janda, yatim, orang asing, dan orang-orang miskin. Nah, oleh karena itulah Tuhan Allah kembali menegaskan, kalau kalian hendak pulang ke Yerusalem, maka akan melakukan ibadah yang benar. Maka dikatakan di dalam pasal 7 ayat yang ke-10 ini, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Itulah ibadah yang sejati. Seperti perikop dalam Alkitab yang berjudul ibadah puasa yang baik. Bukan secara ritual saja, bukan hanya kebiasaan atau rutinitas seperti yang mereka lakukan, tetapi sungguh-sungguh adalah melakukannya dengan penuh dengan kasih. Seperti yang tertulis juga di dalam Yakobus pasal 1 yang ke-27, bahwa ibadah yang sejati adalah mengunjungi orang-orang yang susah, mengunjungi anak-anak yatim, janda, dan orang-orang asing pada saat kesusahan mereka. Saudaraku, saat-saat seperti ini, di mana wabah COVID-19 masih melanda dunia, bahkan negara kita, pemerintah kita sudah banyak memberikan bantuan dana sosial secara tunai, pelayanan kesehatan secara gratis, dan di berbagai bidang. Bukan saja pemerintah yang memberikan bantuan, tetapi juga para pengusaha, para orang-orang yang berkecukupan, orang-orang kaya, seperti yang viral di akhir-akhir ini di Palembang, keluarga orang kaya memberikan dana 2 triliun untuk membantu penanggulangan COVID-19. Tapi saudaraku, dari satu sisi ada juga orang yang teganya mengkorupsi dana sosial tersebut, dari para pejabat, oknum, dan juga para pengusaha juga melakukan penipuan atau korupsi untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Mereka memperkaya diri sendiri, padahal mereka sendiri sudah kaya. Nah, Tuhan Allah sangat marah akan hal-hal seperti itu, karena Allah katakan bahwa Allah sendiri membela orang-orang yang susah, para janda dan anak yatim. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran 22 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24, firman Tuhan seperti ini. Ayat 21, janganlah kau tindas atau katakan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka
Jika mereka berseru-seru kepada Aku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan Aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Tuhan murka atas orang-orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang-orang yang miskin. Nah, saudaraku, janganlah kita mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Jangan kita melakukan penipuan, mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Sementara orang lain susah, tetapi kita mengambil keuntungan dari penderitaan mereka. Sebaliknya, saudaraku, kita harus membantu mereka. Karena firman Tuhan katakan tadi di Yakobus 1 ayat 27, bahwa ibadah yang sejati adalah mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka, membantu mereka. Itulah ibadah yang sejati. Bukan ibadah yang terlihat rajin ke gereja, yang rajin berpuasa. Itu memang benar, itu memang baik. Tetapi ibadah yang sejati adalah melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang yang susah. Saudaraku, kalau kita tidak memiliki cukup dana untuk membantu mereka melalui materi, kita bisa membantu saudara kita yang kesusahan melalui pelayanan perkunjungan maupun pelayanan doa bagi mereka. Saat-saat sekarang ini juga memang agak sulit untuk melakukan perkunjungan. Oleh karena itu, mari kita bawa saudara kita yang dalam kesusahan di dalam doa syafaat kita. Tentu saudaraku, di antara kita, di keluarga kita masih banyak orang-orang yang susah. Dari satu keluarga opung kita atau keluarga besar kita, mungkin ada yang janda atau kesusahan atau anak yatim piatu. Mari saudaraku, dari apa yang kita miliki, kita berikan kepada mereka. Dengan keberadaan kita, dengan kemampuan kita, kita berikan sumbangan ataupun bantuan kepada mereka. Kita doakan mereka di dalam doa-doa syafaat kita. Kita kuatkan mereka dalam keadaan susah seperti ini. Karena banyak orang yang kesusahan, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan mata pencaharian, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semoga Tuhan menggerakkan kita untuk berbagi dan merelakan apa yang kita miliki sebagian untuk dinikmati. Karena melalui berkat itulah Tuhan memakai kita sebagai saluran berkat-Nya. Kita yang sudah diberkati harus menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kiranya kita yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami kembali untuk berbagi kasih kepada saudara kami yang membutuhkannya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menggerakkan hati kami untuk membantu sesama kami ya Bapa. Terutama keluarga yang dekat dengan kami, saudara-saudara kami. Bapa, kami berdoa buat saudara kami yang sakit, di rumah sakit, di rumah isolasi mandiri, dan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kesembuhan kepada mereka. Engkau berikan kebutuhan mereka. Engkau berikan kekuatan kepada mereka di dalam menjalani proses ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.